트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelum memulai pembuatan proyek video ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami dari kelas 10-2 kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faizal Prasetya. Saya Rahmadania. Saya Afifah Jangkal. Saya Henry. Saya Nur Fazina Idris. Saya Naila Salwa. Saya Adara Calista. Saya Ernest Wanafal. Baik, selamat menyaksikan. Duh, akhir-akhir ini panas banget dan belajar jadi nggak konsen. Ih, iya panas banget lagi akhir-akhir ini. Mana udaranya pengap banget lagi. Ih, iya nih. Cuaca akhir-akhir ini kadang nggak nentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Dan beberapa wilayah lainnya kita juga mengalami kekeringan dan banjir. Dan ada juga bencana lainnya. Iya, benar banget itu terjadinya karena adanya pemanasan global. Hah? Apa itu pemanasan global? Nih, kamu simak video tentang pemanasan global. Nah, jadi apa sih itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Nah, itu tadi video tentang penjelasan pemanasan global. Oh gitu, tapi kenapa sih pemanasan global itu terjadi? Dan apa sih sebab, akibat, dan dampaknya? Nih, simak video selanjutnya. Apa sih penyebab pemanasan global itu? Nah, jadi penyebab terjadinya pemanasan global dikarenakan adanya emisi gas rumah kaca yang menyelubungi bumi dan panas matahari yang terperangkap. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Begini lebih lengkapnya. Awal mulanya, efek rumah kaca adalah fenomena yang terjadi ketika gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air menahan panas di atmosfer bumi. Jadi efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian sinarnya diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, gas-gas tadi menahan radiasi panas yang dipantulkan tersebut, mencegahnya dari hilang keluar angkasa. Akibatnya, suhu di atmosfer bumi meningkat dan menyebabkan kenaikan suhu rata-rata bumi, perubahan cuaca, meningkatnya permukaan air laut, sampai terjadinya gangguan ekosistem. Dan itu terjadi juga karena ulah manusia loh. Tingkah laku manusia yang menyebabkan pemanasan global meliputi pembakaran bahan bakar fosil untuk transportasi dan energi, deforestasi, serta polusi udara dan air. Semua ini menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan bumi. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global seperti berikut. Perubahan iklim. Peningkatan suhu global menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim, termasuk cuaca yang lebih panas, badai yang lebih kuat, kekeringan, dan banjir. Kenaikan permukaan air laut, pencairan es di kutub dan glacier menyebabkan kenaikan permukaan air laut, mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. Gangguan ekosistem. Pemanasan global mempengaruhi ekosistem di darat dan di laut, menyebabkan pergeseran habitat, pemunahan spesies, dan gangguan pada rantai makanan. Krisis kesehatan. Pemanasan global dapat meningkatkan resiko kesehatan manusia melalui penyebaran penyakit menular, kekurangan pangan, dan gangguan sistem air bersih. Kerugian ekonomi. Dampak ekonomi pemanasan global meliputi kerugian sektor pertanian, perikanan, pariwisata, infrastruktur, dan biaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Iya nih, itu tadi sebab, akibat, dan dampak dari pemanasan global. Oh gitu ya. Kira-kira ada nggak sih solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Ada dong, banyak solusi-solusi yang dapat kita lakukan, mulai dari hal-hal besar hingga hal-hal yang terjadi di kehidupan kita sendiri. Apa aja tuh? Nih, simak lanjutan videonya.
Apa saja sih solusi-solusi untuk mengatasi pemanasan global? Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan dengan beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air dapat mengurangi emisi karbon. Konservasi hutan dengan melindungi hutan-hutan dan menghentikan deforestasi dapat membantu menyerap karbon dari atmosfer. Kolaborasi internasional dengan cara kerjasama antar negara dalam mengurangi emisi karbon dan berbagai teknologi hijau dapat mempercepat upaya penanganan pemanasan global. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global dimulai dari diri sendiri, yaitu mengurangi jejak karbon pribadi dengan memilih kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, transportasi umum untuk beraktivitas, efisien energi, mengurangi penggunaan peralatan listrik yang efisien seperti mematikan lampu jika tidak diperlukan, gaya hidup yang berkelanjutan, mengatur pengolahan sampah dengan kurangi dari daur ulang dan kelola sampah dengan bijak, menjaga lingkungan dengan menanam tumbuhan hijau untuk mengurangi karbon dioksida. Nah, itu dia solusi mengatasi pemanasan global. Oh gitu ya, terima kasih banyak Nela. Aku jadi lebih tahu mendalam tentang pemanasan global dan cara mengatasinya, mulai dari hal-hal besar hingga hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Iya, sama-sama Rahma. Ayo ke kantin. Tahu nggak sih, salah satu cara untuk mengatasi pemanasan global adalah dengan cara memproduksi dan mengkonsumsi bahan makanan dari bahan organik loh. Oh, benarkah? Apa sih manfaatnya? Ada banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah mengurangi paparan kita terhadap residu pestisida dan bahan kimia sintetis yang biasanya digunakan dalam pertanian konvensional. Wah, jadi lebih aman buat kesehatan kita ya? Betul sekali. Selain itu, makanan organik juga lebih kaya akan nutrisi karena tidak diproses dengan bahan tambahan seperti gula atau sintetis. Menarik juga. Apalagi sih manfaat lainnya? Makanan organik juga lebih ramah lingkungan karena umumnya diproduksi dengan menggunakan metode pertanian yang lebih berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Gitu ya. Kira-kira ada nggak ya solusi ini dimasukkan ke dalam konsep matematika persamaan linear 3 variabel? Seperti apa ya bentuknya? Bisa dong, seperti ini bentuknya. Soal persamaan linear 3 variabel. Adara ingin membeli 3 jenis buah. Jika Adara membeli 2 kg apel, 1 kg melon, dan 3 kg anggur, Adara harus membayar Rp650.000. Jika Adara membeli 1 kg apel, 2 kg melon, dan 2 kg anggur, Adara harus membayar Rp350.000. Dan jika Adara membeli 2 kg apel dan 1 kg anggur, Adara harus membayar Rp200.000. Jadi berapakah harga per tiap kilogram buah? Mari kita lihat cara penyelesaiannya. Diketahui A sama dengan apel, B sama dengan melon, C sama dengan anggur. Kita mendapat 3 persamaan. Persamaan pertama, 2A tambah 1B tambah 3C sama dengan Rp650.000. Persamaan kedua, 1A tambah 2B tambah 2C sama dengan Rp350.000. Persamaan ketiga, 2A tambah 1C sama dengan Rp200.000. Begini cara penyelesaiannya. Langkah pertama, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Selanjutnya, substitusikan nilai A yang didapat dari eliminasi tadi ke persamaan 3. Selanjutnya, substitusikan nilai A dan nilai C yang telah didapatkan tadi ke persamaan 1. Jadi, dari langkah-langkah penyelesaian tadi kita mendapatkan hasil apel Rp30.000 per kilogram, melon Rp170.000 per kilogram, dan anggur Rp140.000 per kilogram. Wow, seperti itu. Ternyata apa saja bisa saling dikaitkan ya. Iya nih, betul. Ayo kita lihat teman kita buat charter. Ya. Jadi, kesimpulannya, pemanasan global adalah masalah yang serius yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, terutama karena aktivitas manusia seperti bahan bakar fosil dan deforestasi. Dampaknya meliputi perubahan iklim ekstrim, kenaikan permukaan air laut, gangguan ekosistem, krisis kesehatan, dan kerugian ekonomi. Untuk mengatasi pemanasan global, diperlukan tindakan segera seperti meningkatkan penggunaan energi terbarukan, melindungi hutan, dan berkolaborasi secara internasional.
Selain itu, upaya dari diri kita sendiri seperti mengurangi jejak karbon pribadi, pemilihan gaya hidup yang berkelanjutan juga sangat penting dalam memerangi masalah ini. Karena satu hal yang besar dapat dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. We must unite in effort to protect our Earth. Choose renewable energy, reduce waste, and preserve nature. Together we can overcome global warming. Baik, sekian paparan video dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata, tingkah laku maupun perbuatan yang tidak baik dalam video, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah lindung de kubab, tanah lindung de penyokong. Bye-bye.